18 rumus Excel ini dapat menjadi salah satu kunci kesuksesan kelulusan buat teman-teman yang ingin ikut tes admin kantor, baik di perusahaan swasta ataupun instansi pemerintahan. 18 rumus Excel ini adalah rumus yang sering digunakan dalam tes karyawan baru dan juga sering dipakai di dunia pekerjaan yang tujuannya untuk memudahkan dalam melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sehari-hari. Halo teman-teman, bagi teman-teman yang lagi melamar pekerjaan di perusahaan swasta ataupun instansi pemerintahan, sebelum mengikuti tes ujiannya, teman-teman wajib untuk membekali diri dengan mempelajari 18 rumus Excel untuk tes sebagai admin kantor di perusahaan swasta ataupun instansi pemerintahan. 18 rumus Excel ini adalah rumus yang paling sering dan populer digunakan ketika teman-teman mengikuti seleksi tes sebagai admin kantor. Sebelum ke topiknya, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, comment, subscribe channel YouTube Andi Bajo. Tanpa berlama-lama, yuk kita langsung praktekkan saja. Baik teman-teman, sekarang kita mulai pada topik pembahasan kita pada video kali ini. Bagi teman-teman pemula yang baru saja menggunakan file Excel untuk bekerja sehari-hari di kantoran ataupun di perusahaan ataupun di bisnis teman-teman semua. Nah, di sini pertama kali kita akan bagaimana cara membuat sebuah kolom. Misalkan teman-teman sudah membuka kertas kerja di Excel ya kayak gini. Nah, cara membuat kolom, teman-teman bisa blok di bagian B3. Nah, blok begini, kemudian klik kanan. Nah, di sini kemudian pilih format cell. Nah, kemudian teman-teman bisa pilih pada border. Nah, kemudian teman-teman bisa pilih di sini nih, tingkat ketebalan dari garisnya. Tingkat ini juga tingkat ketebalan ketipisannya, silahkan disesuaikan sesuai dengan keinginan. Misalkan saja saya ingin membuat tingkat ketebalan seperti ini. Ini saya klik saja, kemudian ini garis tengah dan ini garis tengahnya juga ya. Oke. Setelah itu saya klik OK. Maka tabelnya akan terbuat di sini teman-teman. Kemudian untuk space-nya ini agak mepet, silahkan teman-teman bisa tarik di bagian sel atas ini teman-teman ya. Tarik saja di sini, kemudian ini ditarik, kalau memang dirasa agak mepet bisa dilebarin, kalau kelebaran bisa dimepetin kayak gitu teman-teman. Oke, cara buat kolom seperti itu. Nah, sekarang saya ajarkan lagi cara buat kolom yang dengan cara yang lain teman-teman. Misalkan teman-teman ingin buat kolom dengan cara yang lain, tinggal teman-teman blok yang ini, kemudian teman-teman bisa ke bagian icon kolom ini ya, tabel ini teman-teman, klik tanda panah ke bawah, kemudian pilih all border. Nah, di sini juga kita bisa buat langsung kolom secara otomatis, teman-teman. Nah, inilah cara untuk membuat kolom secara otomatis di file Excel, teman-teman. Oke, selanjutnya kita ke rumus yang pertama, yaitu kita akan menggunakan lower. Lower ini apa sih? Fungsi lower ini merubah huruf besar menjadi huruf kecil semua, teman-teman. Contohnya saja, ini kan hurufnya di depannya besar ya, huruf kapitalnya ini juga besar nih, teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba bagaimana merubahnya menjadi huruf kecil semua. Nah, di warna yang kuning ini kita isikan sama dengan lower. Nah, ini teman-teman klik saja yang ini. Kemudian pilih di D3. Kemudian enter saja. Nah, maka hurufnya akan berubah menjadi huruf kecil semua, teman-teman. Ini adalah fungsi lower yang mungkin nanti di kantor, di tempat teman-teman bekerja atau pada saat teman-teman tes masuk kerja ini juga bisa saja ini akan ditanyakan dalam ujian pada saat rekrutmen atau seleksi pegawai baru. Oke, baik, selanjutnya kita ke rumus proper, teman-teman. Nah, fungsi dari rumus proper ini adalah merubah awal kata menjadi huruf besar dan sisanya huruf kecil, teman-teman. Oke, teman-teman bisa langsung klik pada bagian kolom warna kuning ini, kemudian tekan sama dengan, kemudian isi atau ketikan proper. Nah, proper kayak gini, kemudian ini di checklist 2 kali atau ditekan 2 kali, kemudian klik saja pada D3. Nah, kemudian klik enter. Nah, maka di sini dia akan keambil data ini yang depannya saja huruf besar nih. Ini awal kata menjadi huruf dan seterusnya, teman-teman. Inilah fungsi rumus proper. Nah, apabila kalian ingin merapikan sebuah teks, maka kalian bisa menggunakan rumus ini, teman-teman. Selanjutnya kita ke rumus over, teman-teman. Nah, rumus over ini fungsinya adalah merubah huruf kecil menjadi huruf besar semua, teman-teman. Nah, di sini kan masih campur nih, ada yang besar, ada yang kecil. Sekarang caranya teman-teman tinggal klik saja nih di pada warna yang kuning ini, kemudian sama dengan kemudian ketikkan upper. Nah, ini udah muncul. Klik saja 2 kali, kemudian
seleksi di bagian D3, kemudian klik enter. Nah, di sini dia akan menjadi huruf kapital semua teman-teman, atau huruf besar semua teman-teman ya. Ini fungsinya hover. Dia akan mengubah huruf kecil menjadi huruf kapital atau huruf besar semua teman-teman. Oke, selanjutnya kita beralih kepada cara membuat nomor di suatu tabel ya, di suatu tabel yang telah kita buat. Nah, di sini kita bisa buat dua cara ya teman-teman, cara manual dan cara otomatis. Cara manual, misalkan kita di sini ketikkan 1 ya, 1, kemudian kita ketikkan 2. Nah, kemudian kita bisa blok dari 1 sampai 2, kemudian kita bisa tarik nih sampai ke bawah, tarik. Nah, maka dia akan otomatis sampai ke nomor 12. Nah, misalkan saja ini saya akan buat secara otomatis nih teman-teman, misalkan 1 ya. Nah, di sel 7 ini saya ketik sama dengan, kemudian B6 ditambah 1, enter. Nah, maka 2, maka ini tinggal kita kopas saja nih ke bawah nih. Nah, udah sampai ke nomor urut 12 dan seterusnya teman-teman. Oke, selanjutnya kita beralih ke rumus konta ya. Nah, ini rumus konta. Fungsi dari rumus konta ini untuk menghitung banyaknya data pada sel atau kolom teman-teman. Nah, kita akan uji rumusnya di sini teman-teman dengan rumus menggunakan ya, udah saya lampirkan di sini teman-teman ya. Ya, saya coba untuk arahkan kursor di sini teman-teman. Kemudian sama dengan konta. Nah, kita pilih yang ini, konta ini, klik 2 kali. Kemudian kita akan pilih dari sel F6 sampai F17 teman-teman. Kemudian klik enter. Nah, maka di sini dia akan menghitung nih ada berapa angka yang terisi data, ada berapa data yang terisi di kolom F teman-teman. Coba kita hitung 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7 angka, ada 7 data yang terisi di kolom F teman-teman. Oke, ini adalah fungsi dari rumus konta teman-teman. Selanjutnya kita akan beralih kepada rumus conif. Nah, conif ini atau fungsinya adalah menghitung banyaknya data berdasarkan kriteria pada sel atau kolom dengan kriteria tertentu. Misalkan kayak gini teman-teman. Di sini kita isi sama dengan conif. Nah, kita pilih dia ini conif. Nah, kita pilih, kita akan mencari ada berapa sih laki-laki, jumlah laki-laki dari tabel ini. Maka kita pilih dari D6, sel D6 sampai kita blok sampai D17. Nah, kemudian jangan lupa ini kita kunci ya teman-teman. Kita kunci dengan caranya menekan F4. Kita kunci. Oke, kemudian titik 2. Kemudian tanda petik ya. Kemudian kita isi L. Tanda petik lagi, kemudian tutup kurung teman-teman, atau teman-teman juga langsung klik enter juga nggak masalah. Kemudian klik enter, maka di sini dia akan membaca ada 7 orang nih laki-laki dari 14 orang ini, dari 12 orang ini teman-teman. Kemudian kalau misalkan teman-teman mau nyari lagi nih ada berapa jumlah perempuan di situ, tinggal kita klik kanan, kemudian kita copy, kemudian kita pindah kursornya ke sel 20, klik kanan, kemudian kita paste dengan formula. Maka di sini kan belum keganti nih, masih menggunakan laki-laki. Tinggal kita ganti saja L-nya menjadi P, teman-teman. P, kemudian kita enter. Nah, di sini jumlah perempuan di antara mereka ini ada 5 perempuan. Totalnya menjadi 12, teman-teman. Bisa lihat di bagian kanan ini. Oke. Oke, selanjutnya kita akan beralih kepada rumus min. Nah, rumus min ini adalah fungsinya mencari nilai terkecil dalam bentuk angka pada sel atau kolom, teman-teman. Jadi misalkan kita akan masukkan rumusnya di sini, klik di sini di sel F19, kemudian sama dengan min. Oke, klik yang min ini, kemudian tarik dari F6 sampai dengan F17. Kemudian teman-teman bisa tekan enter. Nah, maka dia akan mencari data paling kecil di antara 12 orang ini. Ternyata di sini data yang paling kecil adalah angka 71 teman-teman ya. Maka dengan cepat kita akan mengetahui siapa sih yang paling kecil nilainya, nilai matematikanya di antara 12 orang ini. Maka kita langsung temukan, oh ternyata si PP nih yang nilainya cuma 71. Oke, selanjutnya kita beralih kepada rumus max atau maksimum ya. Fungsinya adalah mencari nilai terbesar dalam bentuk angka
pada sel atau kolom. Kemudian kita tempatkan lagi di sini, ketik sama dengan, kemudian kita ketik max. Nah, maka akan muncul di sini, kita pilih max. Kemudian kita tarik dari F6 sampai F17. Kemudian teman-teman bisa klik enter. Maka dia akan mengambil data yang paling besar, teman-teman, di antara 12 orang ini ya. Di antara 12 orang ini, data yang paling besar adalah, yang mendapat nilai paling besar adalah si Kirjo. Oke, dia mendapat 99 nilai matematikanya. Oke, selanjutnya kita beralih kepada rumus subtotal, teman-teman. Nah, rumus subtotal ini adalah menjumlah angka per subbagian pada sel atau kolom, teman-teman. Fungsinya adalah seperti itu. Ini kita berikan atau kita isikan filter dulu. Klik pada menu sort dan filter ini, kemudian pilih filter. Maka di sini akan terfilter, teman-teman. Oke, rumusnya adalah di sini sama dengan, kemudian ketik subtotal, kemudian kita masukkan yang 9, yang sum ini ya, 9, kemudian titik koma, kemudian kita tarik dari F6 sampai F17, kemudian teman-teman bisa klik enter. Nah, maka di sini akan terjumlah secara keseluruhan nih, teman-teman ya. Jumlah keseluruhan nih. Maka di sini kita perlu kita sort, perlu kita filter untuk mengetahui nih nilai di Solo ada berapa sih, mahasiswa di Solo ada berapa jumlahnya dan nilainya ada berapa. Nah, tinggal kita filter saja yang dari Solo, kita unchecklist dulu, select all, kemudian kita pilih Solo saja, kemudian oke. Nah, maka di sini nilai yang dari Solo akan keluar nih, teman-teman, si Anto, si Indah, Lita. Mereka dapat 86, 84, 79. Totalnya 249, teman-teman. Begitu. Jadi fungsi dari subtotal ini dia akan menjumlahkan per subbagian pada sel atau kolom, teman-teman. Oke, kita lanjut pada rumus selanjutnya, yaitu sum. Nah, sum ini tidak asing ya, sering sekali kita gunakan, teman-teman. Sum ini rumusnya untuk menjumlahkan angka, teman-teman. Kita klik pada ini, kemudian ketik sama dengan, ketik sum. Nah, dia akan muncul paling atas, sum. Kemudian kita blok dari F6 sampai F17, kemudian teman-teman bisa klik enter. Maka di sini akan terjumlah berapa sih jumlah dari keseluruhannya nih, dari nilai matematika ini, 1037 nilai keseluruhannya, teman-teman. Nah, inilah fungsi dari sum. Oke, selanjutnya kita beralih kepada fungsi SUMIF. Nah, kalau SUMIF ini artinya dia menjumlahkan data berdasarkan dengan kriteria pada sel atau kolom, teman-teman. Contohnya saja kita akan menjumlahkan ada berapa sih jumlah biskuit keju, oke, di gudang 1. Nah, gitu kan, di sini kan banyak gudang nih. Kita akan mencari ada berapa jumlah biskuit keju yang ada di gudang 1. Maka di sini kita bisa ketikkan sama dengan SUMIF. Oke, SUMIF yang ini ya, bukan yang S-nya ini. SUMIF. Lalu kita akan blok pada C6 ya, sel C6 sampai C17. Oke. Jangan lupa ini kita kunci dulu biar nanti datanya nggak berubah ya. Kita kunci F4, jangan lupa teman-teman klik F4. Nah, dia akan terkunci. Kemudian titik koma. Kemudian kita akan kasih tanda petik, kita tuliskan biskuit keju ya, biskuit keju ya, titik koma, kemudian kita sum dari F6 sampai dengan F17. Oke. Ini juga kalau mau dikunci boleh ya, kalau mau dikunci juga nggak masalah. Kalau misalkan mau teman-teman ingin narik data lagi ke bawah biar datanya tidak bergerak. Jika sudah, teman-teman klik enter. Maka di sini akan terjumlah jumlah biskuit keju yang ada di gudang 1, jumlahnya 240. Oke. Bisa kita uji, bisa kita uji nih, bener nggak nih 240 ini jumlahnya biskuit keju di gudang 1. Maka kita bisa filter di sini, teman-teman. Kemudian kita pilih biskuit keju ya di sini. Kemudian oke. Nah, di sini kita bisa jumlahkan secara manual. Nah, 240. Kita bisa lihat di bagian pojok kanan ini. 240. Oke, berarti rumusnya sudah benar. Oke. Selanjutnya kita beralih kepada rumus SUMIFS. Nah, ini ada penambahan S-nya nih, teman-teman. SUMIFS ini fungsinya adalah menjumlah angka pada sel atau kolom dengan banyak kriteria tertentu. Nah, di sini kita akan menjumlahkan
Di sini kita akan menjumlahkan biskuit coklat di rak 2 di gudang 1 ada berapa jumlahnya. Nah, ini kan jadi ada 3 kriteria di sini yang harus kita jumlahkan, teman-teman. Oke. Di sini klik sama dengan, kemudian sum if ya, yang ada S-nya ini klik 2 kali. Kemudian kita blok dari F6 sampai F17 karena kita akan mengambil jumlah di gudang 1. Oke. Lalu kita titik koma, kemudian kita ambil dari C6 sampai C17, teman-teman. Kita blok dari C6 sampai C17. Kemudian ini bisa kita kunci dengan menekan F4. Kita kunci dengan menekan F4. Oke, kemudian titik koma, kemudian tanda petik. Kita isikan biskuit coklat. Oke. Biskuit coklat, tanda petik. Nah, titik koma, kemudian kita ambil lagi dari E6 ya, kita blok dari E6 sampai E17. Oke, ini jangan lupa kita blok saja begini, kita blok dulu lalu kita ketik F4, maka dia akan terkunci, teman-teman. Titik koma, kemudian tanda petik, kita isi rak 2. Oke, rak 2. Tanda petik, kemudian kita klik enter. Nah, di sini dia akan terjumlah secara otomatis, teman-teman ya. Kita mencari biskuit coklat di rak 2 di gudang 1. Misalkan teman-teman ingin mencari kalau di gudang 2, gudang 3, gudang 4 dan seterusnya, ya tinggal teman-teman geser aja nih ke kanan ya. Tinggal digeser aja rumusnya ke kanan. Contohnya kayak gini nih. Nah, tinggal digeser, maka dia akan otomatis mencari nilai yang ada di gudang 1, gudang 3, gudang 4 untuk biskuit coklat. Oke, begitu teman-teman. Nah, kita uji dulu nih rumusnya udah benar apa enggak nih, jangan-jangan salah kan. Ya, kita buat filter dulu, kita blok dari B5 sampai L, kemudian pilih sort filter, kemudian pilih filter. Kemudian di sini kita akan cari biskuit coklat. Oke, kita filter biskuit coklat. Oke. Nah, kita filter biskuit coklat yang ada di rak 2, kita jumlahkan dari 98 dengan 87. Kita lihat di sini sumnya sama dengan 185. Berarti rumus kita udah benar, teman-teman. Ini untuk meng-cross check kembali bahwa rumus kita benar apa salah. Oke, selanjutnya kita beralih kepada rumus average atau nilai rata-rata. Average ini fungsinya mencari nilai rata-rata dalam bentuk angka pada sel atau kolom. Nah, di sini kita ketikkan pada kolom J sel 6 ya, di sini ketik sama dengan, oke, kita ketik average. Nah, ini yang ini average, ketik 2 kali, klik 2 kali, kemudian kita akan tarik dari F6 sampai dengan I6. Oke. Nah, lalu kita klik enter. Oke, di sini kita dapat lihat nilai rata-rata si Anto dari 4 mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sejarah 80,75, teman-teman. Nah, jika teman-teman ingin mengetahui nilai rata-rata dari mahasiswa yang lain ini, tinggal teman-teman tarik saja rumusnya yang ini, tarik sampai ke bawah. Set. Nah, maka akan keluar ya nilai rata-rata dari semua mahasiswa ini, teman-teman. Oke, itu adalah rumus average untuk mencari nilai rata-rata. Selanjutnya kita beralih kepada rumus fungsi if, teman-teman ya. Fungsi if ini untuk menguji sebuah pernyataan jika benar A, jika salah B. Maka teman-teman bisa klik pada kolom K sel 6 sama dengan ketik if ya. Klik 2 kali. Kemudian kita akan menguji nilai rata-ratanya ya. Jika J6 lebih besar sama dengan 80 ya. Oke. Ini lebih besar sama dengan 80. Kemudian titik koma, tanda petik, lulus. Oke. Tanda petik, titik koma, tanda petik lagi, tidak lulus. Kemudian teman-teman bisa klik enter. Nah, apabila
nilai rata-ratanya di atas 80, maka dia akan lulus. Apabila di bawah 80, maka hasilnya tidak lulus. Kita tarik saja sampai ke bawah. Maka di sini akan terlihat teman-teman siapa yang lulus dan tidak lulus. Oke. Nah, ini tidak lulus, ini tidak lulus, dan ini tidak lulus. Oke, begitu teman-teman. Ini adalah fungsi dari if ya, rumus if. Selanjutnya kita ke fungsi apa ini ya? Concatenate ya, penggabungan untuk menggabungkan data pada sel atau kolom. Misalkan saja kita akan menggabungkan si Anto berasal dari Solo gitu ya, misalkan. Maka di sini kita klik sama dengan concatenate, conca. Nah, yang ini klik 2 kali. Klik 2 kali, kemudian pilih pada sel 6, C sel 6. Kemudian tanda titik koma, tanda petik spasi sekali, tanda petik titik koma, kemudian teman-teman klik pada sel E6, kemudian klik enter. Maka dia di sini akan tergabung namanya menjadi satu, Anto Solo, kayak gitu teman-teman. Nah, apabila teman-teman ingin melakukan hal yang sama untuk teman-teman yang lain, tinggal teman-teman tarik aja nih rumusnya ke bawah, maka yang lain juga akan ketarik teman-teman. Gitu. Selanjutnya kita beralih ke fungsi VLOOKUP. Jadi fungsi VLOOKUP ini adalah untuk mencari data dengan tabel referensi berbentuk vertikal atau menurun ke bawah. Nah, teman-teman bisa klik pada kolom M6, ketik sama dengan VLOOKUP. VLOOKUP. Kemudian kita akan lihat lookup value. Kita akan ambil dari K1 ya, K3 ya, K3 kemudian titik koma. Maka kita akan blok dari B6 sampai dengan J17. Kita akan blok sampai sini. Kemudian jangan lupa ini teman-teman blok dulu B6 sampai B17, kemudian klik F4 biar terkunci dulu, biar aman. Datanya nanti biar tidak bergerak. Titik koma. Kemudian kita akan mencari nama kan, di keterangan ini namanya siapa, berarti kita akan ngambil di bagian kolom kedua ya. Ini kolom 1, ini kolom 2, kolom 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di sini ada 9 kolom teman-teman. Maka kita pilih 2,0 ya, isikan 0 saja, kemudian klik enter. Nah, ini namanya udah keluar teman-teman. Nah, di sini juga kita akan mengisi jenis kelaminnya, mata pelajarannya dapat apa ya. Jadi di sini teman-teman klik lagi di bagian rumus Anto, kemudian di K3 teman-teman harus kunci dengan mengklik F4, biar ini terkunci K3-nya, ininya biar nggak bergerak ke bawah teman-teman. Kemudian klik enter. Jika sudah, teman-teman tinggal tarik saja ini ke bawah sampai sejarah. Nah, selanjutnya teman-teman tinggal ganti saja nih jenis kelaminnya ada di kolom berapa nih. Nah, berarti kolom 3. Kita ganti ini 3. Kemudian kita asal matematikanya di kolom berapa nih? Berarti dia di kolom 4. Kita ganti berarti ini menjadi kolom 4. Ini menjadi kolom 5 ya. Kita ganti menjadi kolom 5. Nah, kemudian ini kita ganti menjadi kolom 6. Nah, kita ganti menjadi kolom 7. Kita ganti menjadi kolom 8. Nah, maka di sini akan muncul nih namanya Anto, terus jenis kelamin, nilai matematika 86, cocok. Kemudian nilai bahasa Indonesia 71, cocok. Terus nilai bahasa Inggris 83, cocok. Nilai sejarah 83. Nah, ini adalah fungsi dari rumus VLOOKUP teman-teman. Dia akan mencari data dari tabel ini sesuai dengan referensi yang kita inginkan. Selanjutnya kita beralih kepada rumus HLOOKUP, yaitu fungsi HLOOKUP ini untuk mencari data dengan tabel referensi berbentuk horizontal atau mendatar. Teman-teman bisa isikan rumusnya pada kolom M sel 6 teman-teman. Ketik sama dengan, kemudian HLOOKUP. Ini ketik 2 kali atau klik 2 kali. Klik 2 kali, kemudian teman-teman isikan atau klik pada M4. Setelah itu titik koma. Kemudian teman-teman bisa blok dari F4 sampai G17 teman-teman. Dari sini berarti ya. F4 sampai G17. Kita akan tarik ke bawah.
Oke, sampai sini ya teman-teman, F sampai G. Oke, ini kita kunci dulu ya, kita kunci biar tidak bergerak teman-teman. Kemudian titik koma, kemudian kita masukkan 3, kemudian 0, kemudian enter ya. Kenapa sih kita harus mengisikan angka 3 ya di sini teman-teman? Oke, biar teman-teman nggak pusing. Jadi angka 3 itu adalah dihitung dari F4, oke, F5 sampai F6. Ini kan ada 3 ya, ada 3 sel. Nah, ada 3 sel, makanya kita isi 3 di sini. Jadi kita akan mencari Anto nilai matematikanya berapa sih gitu. Maka kita ketemu langsung 86 nilai matematikanya. Sesuai yang ada di sini teman-teman. Oke. Nah, untuk yang lain teman-teman bisa tarik aja nih rumusnya ke bawah. Tinggal tarik aja, tapi kita lihat dulu nih. Kita akan kunci dulu di bagian depannya ini, nilai matematika ini kita akan kunci dulu dengan cara menekan F4. Oke, jika sudah klik enter. Nah, inilah enaknya teman-teman kalau kita udah mengunci sesuatu. Jadi kalau kita ingin menarik ke bawah atau ke samping, itu datanya tidak akan bergerak. Ini tinggal kita tarik. Nah, maka akan keluar nih teman-teman. Tinggal kita rubah nih, dia masuk di baris keberapa nih, misalkan baris keempat. Oke, selanjutnya kita ganti menjadi baris ke 5. Oke, kita ganti baris ke 6. Kita ganti ke baris ke 7. Nah, di sini akan keluar semua ya teman-teman. Misalkan kita lihat Sutono, nilainya berapa sih? Sutono nilainya matematikanya nilainya 84. Begitu teman-teman. Baik teman-teman, saya kira cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Andi Bajo. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba.